Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sakilas Channel. Baik teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada video kali ini saya akan membahas atau kita akan membahas tentang tentang cara pengumpulan data. Ya. Namun sebelum itu, terima kasih bagi teman-teman yang telah subscribe channel ini. Itu tandanya bahwa teman-teman telah peduli terhadap perkembangan channel ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis, teman-teman. Hitung-hitung beramal. Baik, yang pertama langsung saja cara pengumpulan data. Jadi saya akan jelaskan secara singkat, padat dan jelas. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik ya teman-teman ya. Yang pertama itu observasi. Nah, observasi ini sering kita sebut pengamatan. Yang kedua adalah wawancara. Ya. Yang ketiga adalah kuesioner. Kuesioner ya. Atau sering kita sebut dengan angket. Yang keempat adalah dokumen. Nah, dokumen. Inilah keempat cara ya. 1, 2, 3, 4 cara dalam mengumpulkan data ya. Data apa? Ya, data penelitian bisa ketika kita melakukan penelitian, baik itu ingin menyelesaikan studi kita ya, menyusun skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya, karya ilmiah. Tentunya kita akan selalu dihadapkan sama data. Harus ada data yang terkumpul sebagai bukti bahwa kita telah melakukan penelitian. Caranya mengumpulkan ya ini 4 ya yang sering dibahas ya. Yang pertama observasi. Observasi itu teman-teman ya, itu adalah salah satu cara dalam mengumpulkan data ya, di mana kita sebagai peneliti, kita posisikan diri kita sebagai peneliti, melakukan pengamatan dan pencatatan. Ya, pencatatan ya secara sistematis ya terhadap objek yang diteliti ya. Baik itu misalnya penelitian laboratorium ataupun penelitian lapangan. Nah, observasi ini terbagi menjadi beberapa bagian, menjadi 3 bagian teman-teman. Yang pertama yang pertama adalah saya singkat ini OB, bukan office boy ya, observasi langsung. Observasi langsung. Yang kedua observasi tak langsung. Kalau ada langsung ya pasangannya tak langsung. Langsung. Yang ketiga observasi partisipan. Nah, kalau tulisannya tidak bisa dibaca ya dengar saja suara saya teman-teman ya. Observasi langsung. Observasi langsung itu teman-temannya, kita sebagai peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung ya terhadap objek penelitian kita. Misalnya kita ingin melakukan pengamatan terhadap pimpinan, apakah selalu disiplin dan lain sebagainya. Datang jam 6 pagi ke sekolah, pulang jam 3 sore. Misalnya teman-teman ya. Yang kedua, observasi tak langsung. Itu kita sebagai peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian kita ya melalui perantara, yaitu dengan alat misalnya atau cara tertentu ya. Contohnya misalnya kita ingin meneliti tentang sikap atau motivasi pegawai ya ketika bekerja misalnya,
ataukah motivasi guru ketika mengajar misalnya melalui sebuah pelatihan kedisiplinan yang diikuti oleh guru tersebut ya. Itu observasi tak langsung. Jadi ada perantaranya. Dia pakai perantara ya, perantara. Yang ketiga, observasi partisipan. Ini observasi partisipan teman-teman ya. Kita sebagai peneliti ini juga menjadi objek dari pengamatan ya. Jadi selain kita mengamati, kita juga teramati. Nah, oke. Siapa yang mengamati kita? Ya kita sendiri. Alatnya apa? Ya nanti ada namanya pedoman observasi. Ini alatnya pedoman. Ya, sedikit saja bocoran. Pedoman observasi. Yang kedua, wawancara. Wawancara, bukan caranya wawan. Wawancara itu teman-teman ya salah satu cara dalam mengumpulkan data, batu data yang ya, data penelitian maksud saya, yang dilakukan dengan cara ya tanya jawab. Namanya wawancara ya. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Yang bertanya adalah kita sebagai peneliti, yang menjawab adalah objek penelitian kita. Nah, ini bisa dilakukan secara yang pertama, set, langsung lagi, kasih W di sini, tandanya W langsung, wawancara langsung. Jadi ini face to face, langsung terhadap objek penelitian, ya, atau responden kita. Yang kedua, wawancara tak langsung. Sekali lagi saya bilang kalau ada langsung ya ada juga yang tak langsung. Semua yang tercipta di muka bumi ini berpasang-pasangan. Begitu pula laki-laki dan wanita. Wawancara tak langsung. Wawancara tak langsung ini ya tentunya melalui perantara. Ada lagi perantara. Nah, perantara. Perantaranya siapa? Tanya jawab. Ini kan wawancara tanya jawab ya. Tanya jawab ya. Tidak mungkin wawancara tanya jawab. Nah, wawancara tak langsung perantaranya tidak mungkin tembok perantaranya ya. Wawancara tak langsung ya perantaranya orang lain dalam hal ini ya. Bukan objeknya langsung. Kalau ini objeknya langsung ya, langsung objek ya. Peneliti, objek. Kalau yang ini peneliti, perantara, baru ketemu objek. Nah, maksudnya perantara di sini misalnya kita ingin melakukan wawancara tentang kinerja kepala sekolah misalnya. Nah, ini kan objek penelitian kita kepala sekolah. Nah, perantaranya bisa kita gunakan misalnya wawancara dengan guru kah, dengan TU kah, dengan sapang kah, ataukah dengan warga sekolah yang lain, misalnya peserta didik ya. Yang ketiga, ya ini hampir durasi saya hampir 10 menit lah. Masih ada 2. Baik, yang ketiga kuesioner atau angket. Ini tadi sebelum lanjut wawancara, ini ada alatnya nanti pedoman wawancara juga, pedoman wawancara. Ada wawancara terstruktur, tidak terstruktur. Nanti kita bahas lebih lanjut teman-teman ya, karena durasi. Di kesempatan yang lain, mudah-mudahan kita sehat selalu, aman dan sentosa. Yang ketiga, kuesioner atau angket. Nah, ini kuesioner angket, saya kira ini tidak asing lagi ya, sudah asam. Maksud saya sudah ini tidak asing lagi, sering kita dengar mungkin. Angket ini dia berupa pernyataan ya, yang sistematis ya, berupa butir-butir pernyataan ya. Kita biasanya ada berupa pernyataan misalnya saya sering mandi tengah malam, selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, sangat tidak pernah. Kemudian misalnya saya suka dia. Ya ini pernyataan contoh teman-teman ya. Saya suka dia. Sangat suka, biasa saja, tidak suka, sangat tidak suka. Ya, itu berupa misalnya angket teman-temannya, itu contoh ya teman-teman ya. Jadi kuesioner angket ini ya, ini harus peneliti disiapkan peneliti ya.
kemudian disampaikan ke responden, responden untuk memperoleh data penelitian. Siapa yang menjawabnya? Ya responden sendiri. Masa kita jawab sendiri, kita yang bertanya kita jawab sendiri. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah yang terakhir adalah dokumen. Nah, dokumen apa itu yang masih yang dimaksud dokumen? Bisa berupa tulisan. Yang kedua, bisa berupa gambar. Yang ketiga, bisa berupa karya. Nah, tulisan ya macam-macam tulisannya si A, tulisannya si B. Gambar, misalnya kita meneliti tentang sistem pencernaan ya. Kita mungkin bisa menggunakan gambar atau sketsa yang belajar biologi ya. Biasa misalnya ya teman-temannya, ataukah bisa kita gunakan misalnya kita ingin meneliti sejarahkah, mungkin gambar dari tokoh tersebut, atau ada berupa karya yang bisa dijadikan sumber referensi ya untuk mengumpulkan data penelitian kita. Nah, apakah contoh konkretnya adalah data rapor peserta didik. Nah, ini adalah contoh konkret daripada dokumen itu tersendiri ya. Nah, misalnya kita ingin meneliti prestasi belajar ya. Cara pengumpulan datanya apa yang digunakan ya dokumen. Nah, dokumen berupa apa? Data rapor peserta didik. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang cara pengumpulan data, observasi, wawancara, kuesioner, dokumen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan teman-temannya. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman berselancar dimanapun di dunia maya, buku-buku, cari referensi lain sebagai komparasi supaya ilmu kita lebih berkembang. Dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman, hitung-hitung beramal untuk Saginas Channel. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.